Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu atamani akmalani alal mab'uthi rahmatan lil alamin. Wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin, amma ba'd. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah tabarakahu wa ta'ala, alhamdulillah, segala puji milik Allah subhanahu wa ta'ala yang mempertemukan kita kembali di majelis ilmu di masjid yang kita cintai ini dengan pembahasan kitab Sittu Durar min Usuli Ahlil Athar. Kita libur kurang lebih 1 bulan dan alhamdulillah hari ini kita mulai kembali dengan kitab Sittu Durar min Usuli Ahlil Athar. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita semua ilmu yang bermanfaat, ilmu yang sesuai dengan pemahaman orang-orang yang berjalan di atas sunnah Nabi, yakni para sahabatnya sallallahu alaihi wasallam. Dan semoga Allah Ta'ala memberikan kita semua perlindungan dari berbagai macam hal-hal yang tidak kita inginkan. Baik, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Tabarakahu wa Ta'ala, kita mulai masuk kembali melanjutkan pembahasan kita. Kita terakhir sampai di perkataan penulis, walamma kana tauhidu bimasabatil asasi minal bunyani, bahwasannya kedudukan tauhid itu serupa dengan kedudukan pondasi dalam sebuah bangunan. Kemudian penulis membawakan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Baqarah ayat ke-21. Ya ayuhan nasu u'budu rabbakum alladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai manusia, sembahlah oleh kalian semua Rabb kalian. Soal yang bisa jawab angkat tangan. Kasih hadiah masker 1 nanti. Kenapa di ayat ini Allah Tabarakahu wa ta'ala menyebutkan dengan lafaz manusia, bukan lafaz orang Islam atau orang mukmin? Jazakallah khairan. Siapa yang bisa jawab? Kenapa di dalam ayat ini yang disebutkan oleh Allah Tabarakahu wa ta'ala atau Allah menyebutkan dengan lafaz manusia secara umum, tidak Allah sebutkan lafaz orang Islam atau orang mukmin secara khusus? Ada yang bisa jawab? Ada yang mau jawab? Untuk siapa yang mau jawab? Mukhlis. Kenapa? Karena manusia nih hadiahnya nih. Ayo jawabnya yang serius biar dapat hadiahnya.
Karena manusia diciptakan untuk beribadah. Terus jadi yang disuruh seluruh manusia gitu ya. Tayyib. Jawabannya benar. Ada lagi yang lain jawabannya? Jadi minyak wanginya setengah. Setengah lagi jawabannya. Ada lagi nggak? Tuh, datang lagi hadiahnya. Fadal. Antum mukhlis apa mukhlas? Mukhlis. Yang lain selain itu jawabannya? Karena manusia, karena Allah Ta'ala berfirman, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Yang lain? Ayo, siapa yang bisa jawab? Karena Rabbnya seluruh manusia adalah siapa? Allah. Antum perhatikan, kalau antum mengerti tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah, tauhid asma wa sifat, insyaallah antum bisa jawab. Gimana cara jawabnya? Ini saya kasih bocoran. Ini kaitannya dengan tauhid rububiyah. Jawabnya gimana? Itu bocoran itu, lengkapin. Supaya semua manusia dalam kata Tuhan mentauhidkan Allah dalam beribadah dan sama sekali. Ibadah itu tauhid rububiyah apa uluhiyah? Rububiyah. Taib. Jawabannya ibadah itu tauhid uluhiyah, bukan tauhid rububiyah. Taib. Yang pertanyaan saya di sini ada kaitannya dengan tauhid rububiyah, bukan tauhid uluhiyah. Gitu. Bisa antum perbaiki jawabannya? Kalau jawaban antum tadi seputar tauhid uluhiyah, benar nggak? Kenapa? Dari mana taunya seputar tauhid uluhiyah? Karena yang disebutkan adalah beribadah, manusia beribadah kepada Allah. Sementara ayat ini berbicara tentang tauhid apa? Rububiyah. Tadi sudah saya kasih bocoran. Jadi diperluas bocornya, gitu ya. Bocornya silakan antum perluas. Gimana Roni? Mau jawab? Antum boleh dapat hadiah. Masya Allah, karena antum berani menjawab. Ini ambillah akidahmu dari Al-Quran dan Sunnah Sahihah. Fadal. Gimana Roni? Wa iyyakum. Padanya dengan mengobrolkannya atas dasar maksud tadi, karena Allah yang telah menciptakan mereka, memberikan mereka rezeki dan menjadikan bumi sebagai tempat mereka berjalan mencari rezeki. Iya, Masya Allah, jawabannya luar biasa. Berhak dapat buku Roni, minyak wangi buat saya. Enggak lah. Apa mau ini minyak semprot? Ada lagi yang mau jawab? Ini berkaitan simple aja, simple. Apa? Karena manusia itu pada dasarnya kalau apa itu fitrahnya itu mentauhidkan, artinya pada saat dia dari semenjak dia lahir dia sudah mentauhidkan. Tauhid apa? Ya. Hah? Tauhid dunia. Jadi semenjak manusia itu lahir sudah. Jawaban antum sampai di sini benar nih. Karena manusia sejak lahir sudah mentauhidkan Allah. Cuman yang keduanya keliru, tauhid uluhiyah. Harusnya antum bilang tauhid rububiyah. Benar ya? Jadi kita minyak wanginya bagi dua. Itu jawabannya. Fadhal. Karena manusia pada dasarnya sudah mentauhidkan Allah dalam tauhid apa? Rububiyah. Lihat, perhatikan antum lihat ayatnya.
Rabbakum. Sekarang yang mengakui Allah sebagai Rabbnya itu hanya orang Islam atau seluruh manusia? Itu dia jawabannya. Karena seluruh manusia telah mengakui Allah sebagai apanya? Rabbnya. Antum harus bedakan. Ketika kita bilang ilah, maka yang disembah. Mafhum? Kalau misalnya pembahasan kita berbicara tentang ilah, maka yang disembah. Tidak setiap manusia menyembah Allah. Tapi ketika kita bahas tentang Rabb, maka tanpa terkecuali seluruh manusia mengakui Allah sebagai Rabbnya. Itu faidah di antara faidah memahami tauhid rububiyah dan uluhiyah. Mafhum ikhwan? Jelas? Antum perhatikan. Ya ayuhan nas u'budu rabbakum. Kita sempurnakan jawabannya. Pertama dikatakan oleh Mukhlis, karena Allah menciptakan manusia memang untuk beribadah. Ya, itu jawaban. Kemudian yang kedua, seluruh manusia telah mengakui Allah sebagai Rabbnya ketika manusia sebelum dilahirkan di atas permukaan bumi diambil persaksiannya oleh Allah. Allah berkata, Alastu bi rabbikum, bukankah aku ini adalah Rabb kalian? Maka seluruh manusia tanpa terkecuali mengatakan, qalu bala syahidna, kami bersaksi engkau adalah Rabb kami. Mafhum? Kami bersaksi engkau adalah Rabb kami. Jelas sampai sini ikhwan? Jelas. Kemudian karena manusia sudah bersaksi Allah sebagai Rabbnya, maka yang diperintahkan untuk beribadah kepada Allah seluruh yang bersaksi Allah sebagai Rabbnya tanpa terkecuali. Sehingga yang diperintahkan untuk beribadah itu bukan hanya orang Islam. Jelas? Karena apa? Karena pada hakikatnya Yahudi dan Nasara ataupun yang lainnya, sebelum mereka berubah status menjadi Yahudi atau Nasara, mereka adalah Muslim. Berdasarkan apa yang dikatakan oleh Nabi, kullu mauludin yuladu alal fitrati, setiap bayi yang dilahirkan maka dia bayi lahir dalam keadaan fitrah, dan fitrah yang dimaksud adalah apa? Muslim. Maka setelah itu dia berubah statusnya. Karena siapa? Karena yang menjaganya, yang merawatnya, baik ibunya, bapaknya, tantenya, atau siapapun yang menjaganya, yang akhirnya merubah statusnya. Jelas sampai sini ikhwan ya? Jadi hukum asalnya, kenapa di sini? Antum harus bedakan. Jadi ya, makanya di sini juga saya mau sampaikan pada kita semua, dalam thalabul ilm kalau bisa dan memang seharusnya tidak tergesa-gesa. Tidak tergesa-gesa dalam belajar ilmu agama. Apa maksudnya? Antum fokus dengan satu pelajaran terlebih dahulu sebelum antum menguasai pelajaran tersebut, terutama pelajaran yang berkaitan dengan tauhid. Kenapa? Karena dampaknya seperti keumuman pelajar-pelajar yang ikut pengajian hari ini. Tauhid nggak ngerti atau kurang paham, hadis amburadul, fikih acak-acakan. Kenapa? Karena statusnya sebagai pelajar ingin segera menguasai berbagai macam disiplin ilmu. Seharusnya dia bersabar dalam menuntut ilmu, sebagaimana bersabarnya para pelajar pertama kali, yakni para sahabat. Belajar bersama siapa? Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mereka bersabar 13 tahun lamanya mereka diajari tauhid oleh Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Jadi sebagai saran nasihat dari saya dan buat kita semua, hendaknya dalam menuntut ilmu bersabar untuk tidak berpindah dari satu kitab ke kitab yang lain sebelum antum menguasai kitab tersebut. Terutama yang pertama dan yang utama adalah pelajaran yang berkaitan tentang tauhid dan akidah. Tauhid dan akidah. Saya kasih satu contoh saja. Di antara ulama, kalau mereka baca buku, itu bukan satu kali selesai ganti buku.
Tapi ketika mereka satu kali selesai, mereka baca lagi. Sampai berapa kali? Al-Imam Al-Muzani sampai 500 kali baca buku Ar-Risalah karya Al-Imam Asy-Syafi'i. 500 kali baru dia ganti buku yang lain. Kita belum selesai bukunya, sudah beli buku yang lain. Akhirnya buku yang lain dibeli lagi, yang lain dibeli lagi. Satu nggak selesai, tambah satu nggak selesai, tambah satu nggak selesai. Tidak ada yang selesai. Itu yang namanya penuntut ilmu tidak sabar. Penuntut ilmu tidak sabar, tergesa-gesa. Tidak mungkin kita bisa menguasai seluruh pelajaran. Maka harus ada pelajaran yang difokuskan, yakni pelajaran tauhid. Kenapa mesti pelajaran tauhid? Jawab. Karena dialog antara Nabi kita Muhammad SAW dengan malaikat Jibril, yang malaikat Jibril berkata kepada Nabi kita bahwasannya umatnya Nabi kita itu semuanya masuk surga, akan masuk surga. Umatnya beliau, yang muslim tentunya. Kemudian akhirnya pernyataan ini membuat Nabi bertanya kepada malaikat Jibril, semuanya masuk surga walaupun dia berzina? Iya. Kata malaikat Jibril, iya. Kemudian walaupun dia mencuri? Iya. Kata malaikat Jibril, iya. Kata Nabi Muhammad, walaupun dia berzina? Maka Jibril berkata, iya. Kata Nabi Muhammad, walaupun dia mencuri? Maka Jibril berkata, iya. Walaupun melakukan dosa dan maksiat? Iya. Selama bukan dosa syirik. Selama bukan dosa apa? Syirik. Artinya gini, kawan. Siapapun pelaku dosa, ketika dosa yang dia lakukan, dia bukan dosa kesyirikan, dia masih punya kesempatan masuk surga. Walaupun dia harus transit dulu kemana? Ke neraka. Itu bukan tujuan dan bukan cita-cita. Orang kalau sudah belajar ilmu agama, itu jangan punya cita-cita transit dulu ke neraka. Tapi cita-citakanlah masuk surga. Gimana? Mukhlas? Masuk surga tanpa hisab. Jangan bercita-cita mampir di neraka sehari. Yang seharinya berapa lama? 1000 tahun. Begitu. Ya. Nah, jadi ketika seorang muslim selamat dari kesalahan syirik, makanya kenapa Nabi fokus di sini? Agar tidak ada satu orang sahabat pun yang jatuh dalam dosa atau kesalahan syirik. Anda tanya sama antum, ada sahabat mabok nggak saat itu? Ada atau tidak? Berkali-kali nggak? Berkali-kali dipukulin, mabok. Gitu. Ada sahabat atau ada orang di zaman Nabi berzina atau tidak? Ada. Tetapi dosa syirik itu hampir tidak ada. Dosa syirik itu hampir tidak ada. Karena itu yang dibersihkan oleh Nabi yang pertama kali. Nabi mendakwahkan tauhid dan Nabi membersihkan noda-noda kesyirikan. Karena sebaik apapun, ini camkan baik-baik teman-teman, ini perkataan Syekh Fauzan kurang lebihnya, saya terjemahkan. Sebaik apapun disiplin ilmu yang antum miliki, semuanya nggak bermanfaat kalau antum tidak mengerti atau tidak menguasai ilmu tauhid dan yang menjadi lawannya syirik. Bukan di sini tapi di akhirat nanti. Tidak bermanfaat. Kenapa tidak bermanfaat? Karena ketika kita mati bertemu Allah membawa noda syirik, maka disiplin ilmu yang kita kuasai dan ibadah-ibadah yang kita kuasai itu akan dihapus dengan satu dosa syirik yang kita lakukan. Mafhum? Itu akan dihapus semuanya dengan dosa syirik yang kita lakukan. Oleh karena itu, sampai sebelum bab syirik, antum kalau belajar kitab Tauhid punya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, ya, At-Tamimi rahimahullah, di situ ada satu bab yang dijelaskan oleh beliau rahimahullah, penjagaan Nabi dari terjadinya kesyirikan. Itu babnya. Jadi sebelum syirik itu terjadi, Nabi sudah bentengi agar tidak terjadi. Apa diantaranya? Menjadikan makamnya sebagai tempat apa? Tempat ibadah. Nabi sebelum beberapa hari sebelum meninggal, dia berdoa pada Allah, ya Allah, la taj'al qabri wasanan yu'bad.
Allahumma la taj'al qabri wathanan yu'bad. Ya Allah, janganlah engkau jadikan kuburanku berhala yang disembah. Berhala yang disembah. Ikhwan, apa jadinya kalau doa ini nggak dikabul? Coba antum bayangin. Kalau doa ini nggak dikabul, yang terjadi apa? Syiriknya gimana? Hah? Kalau doa ini nggak dikabul sama Allah, apa yang terjadi coba? Masjid Nabawi amburadul. Amburadul nggak? Amburadul, orang udah ngambilin tanahnya, ya kan? Bongkar dan seterusnya. Doa ini kabul sama Allah Tabaraka wa ta'ala. Antum yang pernah datang sana, yang pernah ke makam Nabi, itu kurang lebih ada jaraknya 300 meter atau 500 meter sebelum ke makam Nabi. Itu banyak orang sudah pegang-pegang tembok. Padahal nggak ada hubungan sama makam, makamnya di sana tuh. Udah pegang-pegang tembok, temboknya udah dicium-cium begini. Wakil nyata, itu saking jahilnya. Tembok, makamnya di sana. Allahu Akbar. Kalau doa ini tidak dikabul, itu orang udah ngumpul, udah ngantri, ya kan? Nah, karena doa itu dikabul oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, sehingga tidak terjadi kesyirikan di situ karena Nabi telah memohon pada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Seharusnya dengan akal sehat yang diberikan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, maka kita bisa mengambil ibrah. Kuburan orang yang pasti masuk surga tidak boleh digituin. Berarti lebih tidak boleh lagi orang yang belum tentu masuk surga. Betul gak? Kalau kuburan orang yang tempatnya dipastikan di surga, ya, kalau doa ini tidak dikabul juga, itu makamnya bisa dibongkar tuh. Kenapa dibongkar? Karena jasadnya al-anbiya wal mursalin utuh. Ntar ada yang selfie lagi gitu kan. Kan jasadnya para nabi, ya, para nabi jasadnya nggak disentuh oleh binatang-binatang, utuh jasadnya. Subhanallah, apa yang terjadi? Maka dicegah, bab itu dicegah. Dicegah terjadinya kesyirikan, nggak boleh. Suf, antum perhatikan. Lemah lembut dalam dakwah itu wajib hukumnya. Suf, perhatikan. Tapi ketika dalam perkara syirik, antum lihat Nabi ketika dakwah tentang syirik, Nabi selalu mendahulukannya. Tidak menunda besok, lusa, tapi hari itu juga. Perhatikan, sepulangnya Safar, kemudian tirai rumahnya ada gambar-gambar makhluk bernyawa. Timsal, gambar-gambar makhluk bernyawa. Maka berubah wajahnya siapa? Nabi. Dan Nabi bilang copot. Nabi nggak tunda. Antum harus perhatikan. Dalam perkara pelanggaran syirik itu tidak ditunda, tapi disampaikan langsung dengan resiko apapun juga. Tentunya dengan cara yang terbaik. Kalau antum benar-benar sayang sama orang yang antum dakwahkan. Karena itulah hakikat kesayangan, sayang sesungguhnya. Nabi bilang copot. Dan sebesar-besarnya siksa besok di hari kiamat adalah orang yang membuat seperti apa yang Allah buat. Gambar-gambar bernyawa itu. Itu contoh pertama. Contoh yang kedua, Imran bin Husain pakai gelang. Yang gelang itu terbuat dari tembaga. Singkatnya, dia meyakini dengan memakai gelang itu dapat menyembuhkan penyakit. Maka Nabi SAW tidak ragu-ragu berkata copot. Hari itu juga, saat itu juga, saat dilihat copot. Beda saat orang kencing di masjid, nggak diapa-apain sama Nabi. Sahih. Jadi antum tidak bisa pukul rata, dakwah itu harus lemah lembut. Iya, wajib. Tapi untuk perkara syirik itu tidak ditunda, tapi langsung disampaikan. Kenapa? Karena ini perkara yang sangat membahayakan pelakunya. Kalau pelakunya mati, maka pelakunya mati dan kekal di neraka. Itu yang dikatakan oleh Nabi kepada siapa? Imran bin Husain. Copot. Kalau gelang itu masih ada di tanganmu dan engkau mati dalam keadaan itu, maka engkau mati tidak akan berbahagia selama-lamanya. Jadi kalau bapak antum, abang antum, kakak antum, adik antum masih ahlul hisab gitu kan? Tahu ya ahlul hisab ya? Masih ahlul hisab gitu kan? Kolu ngerokok melulu gitu. Kemudian di samping itu, kakak, bapak atau siapapun antum punya keris, jimat, maka yang antum dahulukan bukan hisabnya itu. Tapi yang antum dahulukan diingkari adalah keris atau jimatnya.
Mafhum? Jimat atau kerisnya. Kalau antum memang sayang sama orang tua antum yang masih seperti itu misalnya, abang antum, kakak antum harus sungguh-sungguh mendakwahkannya. Karena ini kematian membawa seperti ini, maka kematian yang terancam dia tidak akan pernah keluar dari neraka. Sebagaimana yang Nabi katakan kepada Imran bin Husain, copot, kalau gelang itu masih ada di tangan, maka engkau mati tidak akan pernah bahagia selama-lamanya. Mafhum ya ikhwan ya? Gitu. Jadi saran atau nasihat dari saya, hendaknya setiap kita ada memfokuskan diri di pelajaran tauhid. Kemudian pelajaran yang lain mengikuti dengan durasi yang tentunya lebih sedikit daripada pelajaran tauhid. Soal lagi. Pertanyaan mungkar nakir nanti saya dan antum semuanya akan melalui ini. Akan melalui pertanyaan ini. Pertanyaannya berkaitan tentang tauhid uluhiyah, rububiyah atau asma wa sifat. Pertanyaan mungkar nakir nanti saat bertanya kepada kita masing-masing itu berkaitan tentang apa? Rububiyah, uluhiyah, apa asma wa sifat? Rububiyah. So perhatikan teman-teman. Ketika mungkar nakir bertanya man rabbuka, so perhatikan. Kita beriman dengan hadis ini karena ini Nabi yang katakan. Seorang mukmin akan berkata Allah. Sahih? Seorang mukmin akan berkata Allah. Semoga Allah berikan kita taufik untuk bisa menjawab pertanyaan itu dengan benar. Orang kafir, orang munafik, mereka tidak bisa menjawab. Nabi SAW mengatakan mereka hanya berkata ha. Nama itu saya dengar. Ha. Dia nggak bisa jawab. So perhatikan ikhwan. Hatta matinya manusia saja itu tidak diberikan wewenang oleh Allah untuk mengatakan rububiyah itu bisa dimiliki oleh selain Allah. So perhatikan istimewanya Allah. Istimewanya Tuhan kita. Antum boleh cek, antum bisa buktikan. Nggak ada orang kafir hari ini, siapapun juga, penyembah apapun juga. Antum tanya sama dia, siapa yang ciptakan antum? Dia nggak mungkin tunjuk benda-benda yang dia sembah. Padahal dia punya benda-benda yang menjadi tempat ritualnya. Sahih? Dia nggak mungkin tunjuk itu. Dia nggak mungkin tunjuk itu. Kalau ditanya, siapa yang menciptakan antum? Siapa yang memberikan rezeki kepada antum? Dia nggak mungkin tunjuk itu. Dia tunjuk ke atas langit sana. Sahih? Dia tunjuk ke atas langit sana. Subhanallah. Itu istimewanya Allah. Apa letak keistimewaan Allah dari pelajaran tauhid rububiyah, uluhiyah, asma wa sifat? Apa ikhwan? Letak istimewanya Allah di mana? Di tauhid rububiyah dan tauhid asma wa sifat. Dengan sebab tauhid rububiyah dan tauhid asma wa sifat, maka disembahlah Allah yang tidak dimiliki oleh siapa? Yang tidak dimiliki oleh siapa? Oleh seluruh Tuhan selain Allah. Oleh seluruh Tuhan selain Allah. Padahal mereka menyembah selain Allah, tapi ketika ditanya rububiyah, tidak ada satupun di antara mereka penyembah selain Allah yang menyebut nama Tuhan mereka. Wah, itu dia. Jelasnya Iwan. Padahal mereka tidak menyembah Allah. Yang agama A, yang agama B, yang agama C, dia tidak menyembah Allah. Antum tanya tentang rububiyah, tidak ada satupun di antara mereka yang sebut nama Tuhan. Mereka tunjuk ke Tuhan itu. Kenapa? Karena rububiyah dikunci mati oleh Allah. Punya dia tunggal. Maka siapapun yang tidak memiliki sifat rububiyah, maka dia tidak berhak untuk disembah. Itu istimewanya Rabbul Izzah Jalla Dzikruhu. Ada di sifat rububiyah yang tidak dimiliki oleh siapapun juga. Sehingga konsekuensinya semuanya harus menyembah dia Tabarakahu wa ta'ala.
Mafhum? Itulah perjalanan hidup siapa? Ibrahim alaihi salat. Perjalanan hidup Salmanul Farisi ketika dia mencari agama yang hak sampai menemukan agama Islam ini. Taib. Itu mukadimah ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Mafhum ya ikhwan ya? Ayat surat Al-Baqarah ayat 21. Ya ayuhan nas u'budu rabbakum. Jadi dikubur saja, tidak ada makhluk yang diizinkan untuk mengatakan Rabb itu selain Allah. Dikubur udah mati saja. Sudah mati, orangnya sudah mati, itu nggak boleh mengatakan Rabb itu selain Allah. Semuanya mengakui Rabb itu adalah Allah. Kita mengimani itu. Seharusnya kalau memang Tuhan mereka itu benar, ketika ditanya man rabbuka, yang dia sebut nama Tuhannya dong. Sahih? Tapi dia dilarang, nggak boleh, dikunci mati. Dia akan berkata demikian, sebagaimana Nabi SAW jelaskan. Baik, kita lanjutkan. Alladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ya, ayat yang berkaitan tentang tauhid. Manusia diperintahkan untuk beribadah pada Allah. Kemudian kita lanjutkan, summa ba'da hadza, kemudian setelah Allah memerintahkan manusia untuk mentauhidkan Allah, mubasyaratan nahyi amma yudadut tauhid, maka mubasyarah langsung disambungan ayatnya larangan untuk menyekutukan Allah atau yang menjadi lawan daripada tauhid. Ala wa huwa asyirku, ketahuilah dia atau ketahuilah yang menjadi lawan daripada tauhid adalah asyirku, syirik. Wa dzalika qauluhu subhanahu wa ta'ala, fala taj'alu lillahi andada wa antum ta'lamun. Di surat Al-Baqarah ayat ke-22-nya Allah Ta'ala mengatakan, melarang kepada manusia, dan janganlah kalian seluruh manusia menjadikan tandingan-tandingan untuk Allah, dan kalian mengetahui bahwasannya tidak boleh ada yang menjadi tandingan untuk Allah. So, perhatikan teman-teman jamaah yang dimuliakan oleh Allah, antum perhatikan, andada, ya, janganlah kalian menjadikan selain Allah itu tandingan. Ini sifatnya am, umum. So, perhatikan, syirik itu tidak hanya sebatas menyembah apa? Berhala. Sebagaimana yang dipahami oleh sebagian manusia, menganggap yang disebut dengan syirik adalah ketika manusia menyembah berhala. Sahih? Sepakat nggak sampai di sini? Sebagian manusia menganggap sebuah perbuatan syirik, hatta jimat saja dianggap bukan perbuatan syirik, hanya sebatas wasilah. Sahih? Perantara. Benar nggak? Yang pakai jimat mana? Benar nggak? Sahih nggak? Begitu kan? Dia tidak menganggap itu sebagai perbuatan syirik. Yang namanya syirik, menurut mereka, menurut sebagian kaum muslimin yang kurang paham, yang namanya syirik ketika manusia sudah menyembah berhala, menyembah patung, menyembah batu, menyembah kuburan dan yang semisalnya. Padahal, perhatikan, antum perhatikan, Anda ada tandingan untuk Allah dalam semua hal, komprehensif, menyeluruh. Saya sebutkan satu contoh saja. Kisah siapa? Adi bin Hatim. Ingat kisah Adi bin Hatim? Gimana? Adi bin Hatim tidak terima kalau dia dikatakan telah menyekutukan Allah oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Masih ingat kisah ini? Ya. Kemudian Nabi SAW berkata kepada Adi bin Hatim, apa kata Nabi SAW? Bukankah engkau menghalalkan apa yang dihalalkan oleh pendetamu, padahal itu diharamkan oleh Allah? Maka Adi mengatakan iya. Bukankah engkau mengharamkan apa yang diharamkan oleh pendetamu? Iya, padahal itu dihalalkan oleh Allah.
Maka Nabi SAW mengatakan, awalnya Nabi mengatakan Adi bin Hatim menyekutukan Allah. Adi nggak terima. Karena yang difahami oleh dia menyekutukan Allah apa? Menyembah berhala. Maka Nabi berikan penjelasan lewat sisi yang lain. Ternyata menyekutukan Allah itu bukan hanya menyembah berhala. Dari sisi yang lain, sisi yang mana? Sisi membenarkan seluruh ucapan pendeta. Atau lebih umum lagi, sisi membenarkan ucapan seluruh manusia. Lebih umum lagi. Karena setiap manusia tidak ada yang perkataannya benar 100% semuanya. Siapapun juga. Mafhum? Siapapun manusianya, selevel apapun dia, tidak ada atau dia tidak maksum yang ucapannya selalu benar dan bisa jadi patokan di setiap sisi. Enggak. Mafhum? Itu yang terjadi, yang dialami oleh siapa? Adi bin Hatim membenarkan seluruh ucapan sang pendeta tanpa meng-cross check kepada kitabnya. Maka Nabi mengatakan watilka ibadatuhum, dan itulah bentuk peribadatanmu kepada pendeta. Tandingan, menjadikan pendeta itu tandingannya Allah. Dari sisi apa? Dari sisi menerima seluruh ucapan. Jelas? Seluruh ucapan manusia. Saya ambil contoh saja, contoh sedikit saja. Kita sebagai suami, ya, kita ini sebagai suami, ada kalanya ketetapan kita, keputusan kita itu salah, dan yang benar adalah ketetapan dan keputusan istri kita ketika ditimbang dengan timbangan syariat, bukan ditimbang dengan timbangan hawa nafsu. Timbangan hawa nafsu itu apa? Perselisihan yang terjadi antara suami dan istri, maka yang benar harus suami. Itu timbangan hawa nafsu tuh. Iya enggak? Perselisihan yang terjadi antara anak dengan orang tua, maka yang harus benar adalah orang tua. Ini hawa nafsu lagi. Perselisihan antara murid dengan guru, maka yang harus benar adalah guru. Ini salah, ini hawa nafsu. Bisa jadi guru salah, bisa jadi orang tua salah. Semuanya pertimbangannya dibalikan kepada siapa? Kepada apa? Al-Quran dan Sunnah. Al-Quran dan Sunnah dikembalikan kepada Al-Quran dan Sunnah. Dan harus memiliki hati yang lapang. Begitu. Harus memiliki hati yang lapang. Karena kita bukan Nabi yang maksum dalam berbicara benar semua. Ada kalanya istri kita yang benar, ada kalanya putra-putri kita. Contoh nih, contoh ringan saja. Saat antum bilang anak antum durhaka, misalnya, Pak, udah maghrib, sholat, kata anak antum gitu. Antum lagi nonton nih, bola nih, ya kan? Seru nih, MU lawan MCT gitu misalnya. Lagi tanggung nih gitu kan, lagi tanggung udah setengah main. Anak antum bilang, Pak, ayah, sholat udah azan maghrib. Udah lu aja tong, gitu kata. Ayo Pak bareng, lu aja tong, durhaka lu, gitu kan. Jadi anak jangan durhaka. Maka dalam timbangan syariat yang benar si anak, bukan si bapak. Walaupun si bapak melontarkan ucapan anak durhaka, anak itu tidak berstatus durhaka. Jelas? Mafhum? Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Jadi ini yang dipelajari. Anda ada tandingan untuk Allah. Antum perhatikan lagi, coba. Nabi pernah katakan lagi, man halafa bi ghairillahi faqad asyrak. Atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa yang bersumpah dengan selain nama Allah, maka dia telah melakukan kesyirikan. Sahih? Ini tidak ada sujud. Ada sujud enggak di sini? Ada sujud enggak? Kata Nabi, siapa yang bersumpah dengan selain nama Allah, maka dia telah melakukan syirik. Anak tanya sama antum, ada sujud enggak di sini? Ada nyembah berhala enggak di sini? Enggak ada. Berarti kan banyak PR yang harus kita ketahui. Poin-poin mana yang membuat ada tandingan, menjadikan tandingan buat Allah tabarakahu wa ta'ala. Nabi pernah bilang, siapa yang di pagi hari ini bilang kita telah diturunkan hujan oleh bintang itu dan bintang itu, maka dia telah kafir. Pagi hari setelah salat, Nabi menghadap sahabat, kemudian Nabi mengatakan, di pagi hari ini seorang muslim ada yang statusnya tetap muslim dan ada yang statusnya sudah berubah jadi kafir.
Kemudian Nabi menjelaskan, siapa yang berkata semalam kita telah diberikan hujan oleh Allah, maka dia muslim, tetap dalam kondisi keimanannya. Dan siapa yang berkata di pagi hari ini kita semalam telah diturunkan hujan atau diberikan hujan oleh bintang ini dan bintang itu, maka dia telah kafir. Dari sisi mana kafirnya? Rububiyah, uluhiyah, asma wa sifat. Sisi mana? Rububiyah, karena menetapkan apa? Bintang sebagai penurun hujan, padahal bintang tidak ada kaitannya dengan hujan. Makanya hati-hati dengan ramalan bintang. Ya, makanya hati-hati. Ya. Kalau prediksi biasanya kalau bintang seperti itu atau mendung kayak begini biasanya turun hujan. Informasi mafi muskilah. Tapi kalau antum menjazm bintang itu tandanya mau hujan, sebentar lagi hujan, itu nggak boleh. Mafhum? Bedanya tipis. Tapi bagaikan surga dan neraka. Surga dan neraka. Dan itu masih beredar di lisan kita. Masih atau tidak? Masih. Kalau bukan karena si untung, betul nggak? Benar nggak Pak Dedi? Kalau bukan karena si untung, emang benar namanya untung gitu kan? Masih beredar nggak ucapan ini? Masih. Kalau bukan karena si fulan, karena si fulan, karena si fulan, terjadi nggak begini-begini. Dan itu perlu diperbarui. Kita lanjut nanti pada salat Isya. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walaha ma ba'd. Baik, jamaah yang dimuliakan oleh Allah tabaraka wa ta'ala, kita lanjutkan. Qala muallifu hafizahullahu ta'ala, berkata penulis, semoga Allah subhanahu wa ta'ala menjaga beliau. Beliau membawakan firman Allah subhanahu wa ta'ala dalam surah Al-Baqarah ayat ke-22 tadi yang sedang kita bahas. Fala taja'alu lillahi andada wa antum ta'lamun. Tandingan atau menjadikan untuk Allah tandingan itu macam-macam. Ini yang perlu kita pelajari, yang perlu kita ketahui. Seperti yang antum ketahui bersama, yang kita telah ketahui bersama, kadang-kadang kesyirikan itu bisa berupa cinta, ya. Seseorang yang mencintai sesuatu melebihi cintanya pada Allah Subhanahu wa taala bisa jatuh ke dalam kesyirikan. Seperti misalnya cintanya seorang laki-laki kepada perempuan atau perempuan kepada laki-laki, yang dengan istilah misalnya aku tidak bisa hidup tanpa dirimu gitu misalnya. Ya. Aku nggak bisa hidup tanpa dirimu gitu. Yang diucapkan oleh seorang laki-laki kepada perempuan, dan perempuan juga mengucapkan kepada seorang laki-laki demikian. Ya, seakan-akan dia itu nggak bisa hidup kalau tidak karena laki fulan atau karena wanita yang fulan. Kadang-kadang juga rasa harap, rasa takut, rasa cemas juga terkadang kita tidak sadari itu masih ada pada diri kita yang kita berikan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Contoh nih misalnya, di antara kita mungkin masih ada yang menanam rasa takut di dalam dirinya terhadap makhluk. Ya, takut yang tidak diperbolehkan dalam syariat. Karena ada takut yang tabiat, dan takut tabiat dia tidak melanggar syariat. Seperti takut kepada binatang buas, itu tabiat.
Antum ketemu singa, antum ketemu ular, lari, karena memang singa dan ular dapat mendatangkan mudarat, sehingga takut di dalam jenis ini dikatakan oleh para ulama disebut dengan tabiat, takut sesuai dengan tabiatnya manusia, takut terhadap hal yang membahayakan. Tapi takut terhadap misalnya makhluk halus gitu, atau yang disebut dengan jin gitu ya. Ini takut yang tidak diperbolehkan, ya. Takut yang tidak diperbolehkan dan tidak termasuk takut yang diberikan uzur. Ada sebagian di antara kita yang masih takut bangun malam. Mungkin aja masih ada yang takut bangun malam mau qiyamul lail gitu ya. Mikir-mikir kamar mandi ada siapa ya gitu. Iya kan? Padahal jenggotnya udah segini nih misalnya. Jenggotnya segini misalnya. Udah yang perempuan misalkan sudah pakai jilbab panjang, lewat tempat gelap-gelap, ya gimana? Numpang-numpang gitu ya. Permisi anak bawang mau lewat gitu. Ya tidak tertutup kemungkinan ini kadang-kadang terlupakan. Padahal ini bagian daripada kesyirikan. Bagian daripada kesyirikan yang tidak boleh ada pada diri seorang muwahhid, ya. Tidak boleh ada pada diri seorang muwahhid, orang yang mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Itu ikhwan, makanya dikatakan di sini oleh Allah, Anda ada tandingan untuk Allah. Tandingannya untuk Allah. Kemudian penulis mengatakan wa hadhihi faidatun jalilatun li'anna Allah Ta'ala lam ya'murna bi ibadatihi fahasab. Maka rangkaian ayat ini adalah merupakan ayat yang mulia, ayat yang agung. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala tidak hanya sebatas memerintahkan kita untuk menyembahnya maka dia cukupkan dengan itu. Tidak. Ya. Rangkaian surat Al-Baqarah ayat 21 dan 22 di sini penulis mengatakan ini rangkaian yang penuh dengan faidah, yang syarat dengan faidah. Karena Allah dalam ayat ini tidak hanya memerintahkan kita untuk apa ikhwan? Untuk menyembah Dia kemudian berhenti sampai di situ, tidak. Bal wa nahana aidan amma yanqudu dzalik. Akan tetapi di ayat ini, di rangkaian ayat ini Allah langsung melarang kita untuk melarang kita daripada melakukan yang dapat membatalkan tauhid, membatalkan apa yang telah kita pupuk di dalam hati kita masing-masing. Fala taj'alu lillahi andada wa antum ta'lamun. Jadi kalau misalnya Allahu jalla dzikruhu sudah diibadahi, sudah disembah, kemudian tetapi manusia masih melakukan kesyirikan pada Allah, maka itu tidak berfaedah, tidak bermanfaat sama sekali. Ya, tidak berfaedah, tidak bermanfaat. Kapan? Tentunya bukan hari ini. Tentunya itu benar-benar akan dirasakan ketidakmanfaatannya saat ketemu dengan Allah karena membawa dosa atau noda-noda kesyirikan dalam dirinya, dalam hatinya, ya, dalam dirinya, dalam hatinya. Seperti misalnya seseorang, ya banyaklah ya contoh-contoh gitu ya, mengkaitkan sesuatu mudarat dengan kucing misalnya. Waduh, ana tabrakan. Kenapa antum tabrakan? Ini kayaknya sebelumnya ana sudah nendang kucing jadi tabrakan gitu. Ada kaitannya nggak kucing sama tabrakan? Ada hadis Nabi SAW gini, kata Nabi SAW, siapa saja di antara kita yang telah menekatkan untuk melakukan sesuatu, kemudian dibatalkan dengan sebab yang tidak dibolehkan oleh syariat, maka dia telah menyekutukan Allah. Misal, yakni kalau dia membatalkan pergi, berangkat misalnya safar atau apapun juga misalnya. Kenapa dibatalin? Karena kemarin atau semalamnya dia telah melihat kucing warna hitam misalnya. Maka dia telah menyekutukan Allah. Kecuali kenapa dia membatalkan safar? Kenapa? Karena uangnya habis kepakai untuk keperluan anak sekolah misalnya, keperluan istri berobat misalnya, sehingga safar nggak jadi. Maka dia tidak menyekutukan Allah. Kenapa? Karena memang nggak mungkin bisa safar tanpa
fulus untuk bekal. Tapi ketika dia batal, misalkan antum mau nikah nih ya, cak-cakan dulu tanggalnya gitu kan. Tanggal dicak dulu gitu. Tanggal yang laki berapa, tanggal yang perempuan gitu. Anda sih kasih rumus ya. Anda bukan tukang cak, cuman Anda kasih rumus saja. Kalau antum mau nikah, gampang aja ngecaknya. Awal bulan, Sabtu, Ahad, udah itu aja. Ya enggak? Ngapain sih pusing-pusing dicak-cak, dihitung ya? Udah mau nikah gampang aja, awal bulan. Kalau enggak Sabtu, Ahad, udah selesai gitu. Ngapa pusing-pusing gitu kan, awal bulan, Sabtu, Ahad. Nah, misalkan kita balik lagi ke tadi pembahasan. Dicak, dihitung-hitung tanggal si laki berapa, tanggal si perempuan berapa. Diajukan tanggal itu nggak boleh. Kenapa? Di tanggal itu ada begini, ada begini. Itu nggak boleh. Itu syirik. Itu syirik. Ya, itu syirik yang kadang-kadang nggak disadari. Dosa itu lebih besar daripada dosa berzina. Dosa itu lebih besar daripada dosa mencuri, merampok. Kenapa? Karena menyekutukan Allah. Karena menyekutukan Allah. Karena menetapkan sesuatu mudarat yang tidak ditetapkan mudarat oleh Allah. Gitu. Jelas ya ikhwan ya? Sangat luas sekali pembahasan tauhid dan syirik. Tauhid dan syirik. Maka kalau antum tadaburi kira-kira mungkin atau tidak seseorang bisa faham tauhid dan bisa faham yang menjadi lawan syirik hanya dalam waktu sekejap. 2 tahun, 3 tahun mungkin atau tidak? Jawab enggak mungkin. Jawab enggak mungkin. Kalaupun faham, apakah dia sudah melekat di dalam diri seseorang gitu? Anak kasih contoh nih ya, contoh nih. Nabi pernah dihunus pedang nih, gini. Pulang dari Dzatur Riqa, peperangan yang namanya disebut dengan perang Dzatur Riqa. Pedangnya ditusuk begini, ditempel begini. Kalau antum yang digituin gimana? Kencing di celana atau gimana? Gemeter atau gimana? Ini Nabi diginiin, terus kata orang kafir itu bilang gini, kalau sudah begini siapa yang bisa tolong gitu kan? Terus Nabi bilang apa? Allah. Maka tangan yang megang pedang itu geter, jatuh pedangnya diambil sama Nabi. Balik lagi Nabi hunus pedangnya ke dia. Yang jadi pelajaran di sini, apakah semudah itu seseorang bisa mengatakan siapa yang bisa tolong antum? Allah. Enggak. Kalau dia nggak punya hubungan yang baik dengan Allah, kalau dia nggak punya tauhid yang baik dengan Allah, sahih nggak? Nggak mudah, ikhwan. Hubungannya kayak apa dulu dengan Allah? Gitu. Ketenangan itu nggak bisa diperoleh dengan sekejap seperti antum beli cilok tinggal campur saus sama apa namanya? Enggak. Itu butuh perjalanan panjang. Butuh perjalanan panjang. Untuk dapat hati itu mutmainnah, tenang, ala bidzikrillah tatmainnu al-qulub, ketahuilah dengan mengingat Allah hati itu akan tenang. Itu butuh waktu yang panjang untuk bisa punya hati kayak begitu, untuk bisa memiliki hati kayak gitu. Ikhwan, yang juga jangan sampai luput pada antum, untuk pelajaran lahiriah itu bisa ada selesainya. Sifat salat Nabi bisa selesai, pelajaran sifat wudu bisa selesai, bab waris bisa selesai. Tapi bab menata hati antum dan kita semua itu nggak ada selesainya. Karena riya masuk setiap saat, karena sum'ah masuk setiap saat. Sahih? Apakah ada orang yang sehat ini dia ikhlas, besok ikhlas ada? Bisa mempertahankan keikhlasannya? Ada nggak? Susah, diganggu oleh syaitan. Atau misalkan bukan amal besok, amal hari ini dia sudah memulainya dengan ikhlas. Bisa jadi di tengah perjalanan datang masuk riya, datang masuk sum'ah, sehingga dia menikmati itu sampai akhirnya amal itu selesai dan dia nggak dapat pahala jadinya. Gitu. Makanya itu perlu diperhatikan. Kalau pelajaran lahiriah itu ada titik selesainya. Tapi pelajaran hati batin ini nggak ada selesainya, karena diperbaiki terus. Sebagaimana misalnya para ulama katakan, dia sudah memperbaikinya dengan semaksimal mungkin, datang lagi dengan dari cara yang lain, gitu, untuk memperbaiki isi hati kita. Karena ingat jemaah, teman-teman yang dimuliakan oleh Allah, yang selamat datang besok ketemu Allah yang membawa hati yang bersih. Illa man atallah biqalbin salim. Itu yang harus menjadi fokus utama kita. Semuanya adanya di sini, semuanya di sini. Rasa cemas, rasa takut gitu. Subhanallah.
Orang ketahuan nggak kalau lagi takut, ketahuan nggak dari mukanya? Ketahuan nggak? Orang lagi cemas ketahuan nggak dari mukanya? Dari mukanya bisa ketahuan nggak? Dari cara ngomongnya bisa ketahuan nggak? Dari cara natapnya bisa ketahuan nggak? Bisa kelihatan. Orang yang cemas, orang yang takut, orang yang bohong, orang yang jujur. Kan orang kafir ketika ngelihat Nabi SAW ini bukan pembohong. Bisa, antum juga bisa kan mendeteksi orang itu jujur atau bohong sama antum. Ada gelagat-gelagatnya. Sahih, ada ciri-ciri khasnya gitu. Bisa dideteksi. Dengan lahiriah tentunya, bukan dengan batiniah. Kita nggak tahu batiniah. Ala wa huwa ibadatu ghairihi. Ketahuilah larangan itu, yakni larangan yang menyertakan perintah untuk mentauhidkan Allah adalah menyembah selain Allah. Ini juga perlu digarisbawahi. Menyekutukan Allah tidak hanya sebatas apa tadi? Menyembah berhala, enggak. Macam-macam. Antum cinta kepada makhluk berlebihan melebihi cinta antum pada Allah, itu pun bisa jatuh dalam kesyirikan. Kan enggak boleh ada yang setara dengan Allah. Makanya antum perhatikan apa kata Allah. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Inna, sesungguhnya ba'da min ba'di azwajikum, dari sebagian istri-istrimu, wa auladikum fitnah. Sebagian istri-istri kalian, sebagian anak-anak kalian akan ada yang menjadi fitnah buat kalian. Kapan jadi fitnah? Saat antum nggak bisa taat kepada Allah, maka mereka fitnah buat antum. Antum nggak bisa taati. Apa-apa diganggu ketaatan antum, itu fitnah. Itu antum harus punya keberanian. Ini fitnah, gitu. Ini fitnah. Ya, demikian juga seorang istri terfitnah dengan suaminya. Seorang istri, seorang wanita yang mau taat pada Allah terfitnah dengan suaminya yang jauh dari ketaatan sehingga terhalangi ketaatan. Terhalangi apa? Ketaatan pada Allah Jalla dzikruhu subhanahu wa ta'ala. Ya. Kalau bisa bersabar, alhamdulillah. Kalau tidak bisa bersabar, maka antum berdoa pada Allah Subhanahu wa taala. Faqul liban nadhar fi kitabi rabbik tajidhu hukman muttaradan faminhu qauluhu ta'ala. Kalau kita melihat ayat-ayat Al-Qur'anul Karim yang menceritakan atau mengisahkan tentang tauhid, yang berbicara tentang tauhid, maka mesti setelah itu diikuti dengan larangan menyekutukan Allah. Ya. Mesti diikuti dengan apa? Dengan larangan menyekutukan Allah secara spontan tanpa ada pemisah di antaranya. Langsung ketika ketika Allah memerintahkan dalam satu ayatnya mentauhidkan Dia, maka digandengkan dengan larangan untuk menyekutukannya. Ya, itu selalu bergandengan. Contoh di sini penulis membawakan firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 163. Wa ilahukum ilahun wahidun. Dan ilah kalian adalah ilah yang satu. Ini berbicara tentang tauhid apa? Rububiyah, uluhiyah, apa asma wa sifat? Uluhiyah, karena berbicara tentang ilah. Mafhum ya? Itu faidah memahami rububiyah, uluhiyah, asma wa sifat. Wa ilahukum ilahun wahidun. Ilah kalian, yakni ilah seluruh manusia, seluruh makhluk itu ilahnya satu. La ilaha illa huwa. Dan setelah Allah menetapkan ilah itu satu, kemudian Allah nafikan ilah-ilah selain dirinya subhanahu wa ta'ala. Ya, makanya rukun syahadatain adalah an-nafyu wal itsbat, menafikan seluruh sembahan selain Allah, kemudian menetapkan sesembahan itu yang berhak untuk disembah hanya Allah subhanahu wa ta'ala. Perhatikan ya. La ilaha illa huwa ar-rahmanur rahim. Setelah Allah menetapkan wa ilahukum ilahun wahidun, kemudian Allah menafikan seluruh ilah-ilah selain dirinya. Enggak boleh, selain dirinya itu batil, selain dirinya itu mungkar, salah, dan seterusnya. Kemudian di ayat yang berikutnya dalam surah An-Nahl ayat ke-36, Allah Ta'ala berfirman,
walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an i'budullaha wajtanibu at-taghut. Ayat ini dikatakan oleh para ulama adalah ayat kurikulum pelajaran agama. Kurikulum pelajaran tauhid diantaranya dengan ayat ini. Penetapan tauhid pelajaran pertama itu ditetapkan oleh Nabi SAW atau ditetapkan oleh Allah? Gimana ikhwan? Hah? Yang menentukan pelajaran tauhid didakwahkan pertama kali oleh Nabi saat itu hasil istihadnya Nabi atau ketentuan dari langit sana? Ketentuan dari langit. Allah Ta'ala mengatakan, telah kami utus di setiap umat seorang Rasul yang mereka diperintahkan agar mengatakan kepada siapa? Kepada manusia, agar manusia menyembah Allah dan menjauhi tagut. Kemudian wa ma arsalna min qablika min rasulin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa huwa annahu la ilaha illa ana fa'budun. Dan tidaklah kami utus seorang rasul satu orang pun juga sebelum dirimu, yakni sebelum Nabi Muhammad SAW, kecuali kami wahyukan kepada mereka semua, yakni bahwasannya tidak ada ilah kecuali Allah, maka sembahlah Dia semata. Dua ayat ini menjadi wakil bahwasannya pelajaran tauhid adalah pelajaran yang pertama didakwahkan oleh Nabi, dan ternyata bukan hanya oleh siapa? Oleh Nabi Muhammad SAW, tapi oleh siapa? Oleh seluruh al-anbiya wal mursalin, semuanya mendakwahkan dakwah tauhid. Bukan berarti menyepelekan ilmu yang lain dan tidak mempelajarinya, tetapi fokus lebih utama dari seluruh pelajaran agama, disiplin ilmu agama adalah pelajaran at-tauhid. Dan sebagaimana dikatakan oleh para ulama di antara Syekh Fauzan, ilmu itu enggak bermanfaat ketika antum tidak menguasai tauhid dan syirik. Saat kapan tidak bermanfaatnya? Saat kita ketemu dengan Allah. Saat kita bertemu dengan Allah tabarakahu wa ta'ala. Ada noda-noda kesyirikan yang kita bawa, maka ilmu-ilmu yang kita miliki, yang kita kuasai itu tidak bermanfaat. Tidak bermanfaat. Ana tanya sama antum, ada nggak orang masuk surga? Pernah dengar ada orang masuk surga gara-gara ngangkat kotoran gangguan di jalan? Pernah dengar? Pernah dengar hadis ini? Nabi itu pernah lihat isi surga, di antara penghuni surga adalah orang ditetapkan masuk surga ngangkat ranting atau gangguan di jalan. Yang mungkin perkara ini adalah perkara yang ringan, sahih? Perkara yang ringan. Yang membuat berat perkara ini apa? Tauhid, akidah. Yang menjadikan ini besar, yang menjadikan besar karena akidahnya, tauhidnya bagus, diangkat agar tidak memudaratkan manusia. Gitu. Tauhid yang meninggikan amal ini, yang meninggikan amal ini. Bahkan ikhwan, bahkan ada seorang sahabat yang ditetapkan masuk surga dan dia belum sekalipun sholat. Ada? Pernah dengar? Dia belum sekalipun sholat. Bukan berarti setelah ini antum gak sholat, gitu kan? Ngaco. Dia baru masuk Islam, ya kan? Di perang Badar dia jadi musuh, di perang Uhud dia jadi teman, jadi membela Nabi, dan tidak ada yang tahu. Tapi jasadnya Nabi SAW mendapatkan wahyu, dia di surga. Dia di surga. Allahu Akbar. Karena apa? Tauhid. Karena tauhid. Bahkan Nabi SAW mengatakan, para sahabat yang tidak ikut berangkat ke medan jihad, mereka telah mendapatkan pahala yang sama seperti orang-orang yang berangkat ke medan jihad. Sebabnya apa? Tauhid. Yakin hatinya. Gitu, ya. Kemudian ayat yang berikutnya dalam surah An-Nisa ayat ke-36, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Dan sembahlah oleh kalian semua Allah, dan janganlah kalian menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun juga.
Makanya kalau antum belajar tauhid, itu antum akan tahu bahwasanya sebatas mengucapkan la ilaha illallah itu tidak bermanfaat. Sebatas orang mengucapkan la ilaha illallah, hanya mengucapkan la ilaha illallah saja tanpa menjalankan rukunnya, syaratnya, ketentuan-ketentuannya, itu enggak bermanfaat. Kelak nanti saat bertemu dengan Allah. Benar, yakin kan tuh? Percaya kan tuh? Ana tanya sama antum, orang munafik itu mengucapkan la ilaha illallah atau tidak? Hah? Orang munafik itu mengucapkan la ilaha illallah atau enggak? Mengucapkan. Innal munafiqina fi darkil asfali minan nar. Sesungguhnya orang-orang munafik ditempatkan di keraknya api neraka. Apakah mereka mengucapkan la ilaha illallah? Mengucapkan. Apakah mereka sholat 5 waktu? Sebagiannya sholat, menampakkan keislaman, tapi tidak bermanfaat. Kenapa? Karena dia tidak mengindahkan konsekuensinya, rukunnya, syaratnya. Makanya ketika Nabi SAW berkata, ya, mengajarkan kepada sahabat Mu'adz bin Jabal, kata Nabi SAW, man qala la ilaha illallah khalisan min qalbihi dakhalal jannah. Siapa saja yang berkata la ilaha illallah ikhlas dalam hatinya, dia masuk surga. Apa kata Mu'adz? Afala ubasyiru bihin nas? Boleh enggak saya berikan berita gembira ini kepada manusia secara umum begitu? Jelas ya? Maka Nabi bilang, la, enggak boleh. Kalau diberikan penjelasan kepada manusia, wahai manusia, wahai kaum muslimin, antum semua dalam zona aman selama antum mengucapkan la ilaha illallah. Santai aja. Kalau hanya sebatas penjelasan ini, enggak boleh. Kan ini yang membuat orang Islam bermaksiat. Kenapa? Karena merasa sudah berada di dalam zona aman setelah mengucapkan la ilaha illallah. Sahih atau tidak? Itu yang membuat manusia, wah saya tenang aja bro, orang Islam masuk surga semua, nyantai aja walaupun mampir dikit-dikit di neraka gitu kan. Dia nggak tahu sih, nggak belajar gitu. Kalau dia belajar, nauzubillah min dzalik, mau mampir ke neraka kan gitu. Yang ketetapannya 1 harinya aja berapa? 1000 tahun. Divonis setengah hari aja sama Allah, berapa lama? 500 tahun. Oke, kurangin lagi. Seperempat hari berapa lama? Subhanallah. Enggak, jangan punya cita-cita, jangan kebayang. Masuk langsung gitu. Ya, masuk surga tanpa hisab. Itu dikejar, diusahakan. Ya. Nah, begitu ikhwan, ya, yang dikatakan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam kepada sahabat Mu'adz. Maka Mu'adz, ketika Mu'adz mendengar berita ini sunnah ikhwan. Kalau antum dapat berita yang menyenangkan, boleh dikasih tahu orang lain. Misalkan, bro, akhi, antum udah ngaji ganti ya. Tadinya bro jadi akhi gitu ya. Akhi, ukhti gitu. Ada kajian di sini, ada kajian di situ. Ada pembagian sembako, ada ini dan itu. Berita gembira boleh dikasih tahu. Apa syaratnya? Syaratnya nggak ada apa-apa, cuman bawa KTP aja, dapat beras, dapat ini gitu. Itu boleh kasih berita gembira. Ini Mu'adz pengen, ini boleh kan di berita ini saya kasih tahu orang-orang banyak gitu kan? Dikasih tahu secara vulgar, dikasih tahu secara tanpa penjelasan gitu. Artinya apa? Bebas. Wahai kaum muslimin, antum semua dalam zona aman. Alhamdulillah Nabi yang bilang gitu. Akhirnya menyalahgunakan ucapan Nabi. Enggak, Nabi bilang enggak. Tidak, harus dikasih tafsir penjelasan. Makanya kan ada bab pembatal keislaman. Itu juga karena tidak diketahui oleh orang Islam. Orang Islam menganggap kalau sudah mengucapkan la ilaha illallah, nggak batal-batal Islamnya. Betul nggak? Walaupun nggak pernah sholat seumur hidupnya, gitu kan? Sah Islam. Dianggap nggak batal. Padahal salah satu pembatal keislaman apa? Enggak salat. Salah satu pembatal keislaman adalah tidak salat. Bahkan tidak salat itu dosanya lebih besar daripada berzina. Kenapa? Karena dosa berzina tidak sampai derajat mengeluarkan pelakunya dari
Islam. Tapi meninggalkan salat 5 waktu itu sampai derajat mengeluarkan pelakunya keluar dari Islam. Enak gak enak, suka gak suka, ini perkara yang perlu disampaikan. Makanya wajar ketika orang berbicara tentang tauhid dan syirik, sunnah dan bid'ah, banyak ditentang, banyak tidak disukai. Ini ustadz nggak asik, gitu kan? Bentar-bentar syirik, bentar-bentar bid'ah, ustadznya nggak asik nih. Yang itu asik tuh, ketawa-ketawa gitu kan, cengar-cengir gitu. Iya, di mana-mana. Yang namanya belajar apa namanya? Akhlak, adab, tidak direm dengan tauhid, tidak diarahkan tauhid, tidak dijelaskan syirik, menyenangkan, sahih, menyenangkan, disukai oleh siapa? Oleh para kaum muslimin secara umum, disukai. Tapi ketika sudah masuk bab ini, langsung antum dibilang ini radikal, gitu kan? Nah, ini radikal nih, jangan dipakai lagi besok, gitu. Nabi SAW dakwah pertama kali dakwah apa, ikhwan? Akhlakul karimah, tauhid. Nabi SAW mendakwahkan dakwah itu tauhid. Kenapa? Karena akhlak kita sesama manusia itu nggak manfaat kalau kita tidak punya akhlak kepada Rabbnya manusia. Itu catat. Akhlak kita kepada sesama manusia itu nggak ada manfaatnya kalau kita tidak punya akhlak kepada Rabbnya manusia. Sebenarnya tauhid itu akhlak terhadap Rabbnya manusia. Cuman bahasanya tauhid. Mafhum? Tauhid itu belajar akhlak, tauhid itu belajar adab terhadap siapa? Rabbnya manusia. Cuman bahasanya, bahasa Islamnya adalah tauhid. Apakah orang dikatakan beradab saat Allah kumandangkan adzan, antum sedang asik-asik dengan teman antum karena memuliakan tamu misalnya gitu? Apakah gugur kewajiban antum dipanggil oleh Allah untuk sholat dengan memuliakan tamu? Gugur atau tidak? Tidak. Sebagian orang mendahulukan tamunya daripada panggilan Rabbnya. Sahih? Katanya belajar adab. Iya, beradab. Itulah kekeliruan orang yang belajar adab sesama manusia terlebih dahulu, rata-rata tidak beradab kepada Rabbnya manusia. Gara-gara mengedepankan, gara-gara cita-citanya agar dibilang orang beradab kepada sesama manusia, akhirnya dia korbankan adab kepada Rabbnya manusia. Untuk menjaga adab dan sopan santun terhadap sesama manusia, bersalamanlah laki-laki dan perempuan. Untuk menjaga apa? Adab. Untuk menjaga apa? Adab. Untuk menjaga apa? Etika, tata krama sesama manusia. Tapi antum tidak menjaga hubungan antum pada Rabbnya manusia. Sahih? Antum salam-salaman dengan laki, ya laki boleh gitu ya, dengan perempuan. Terus dilihat dulu perempuannya umurnya berapa nih kira-kira gitu kan. Kalau 50 tahun ke atas gini-gini, kalau di bawah 50 apalagi 30 gini-gini. Nauzubillah min dzalik lah ya. Nasallallahu alafiyah. Ini zaman fitnah ikhwan, zaman fitnah. Zaman fitnah. Kalau bukan dengan pertolongan Allah, setiap kita bisa jatuh dalam dosa zina. Makanya harus minta pertolongan Allah. Ini zaman yang sangat mudah sekali zina itu dilakukan oleh siapapun juga. Siapapun juga. Oleh karena itu kita butuh pertolongan Allah tabarakahu wa taala untuk bisa keluar dari dunia ini dan tidak pernah melakukan perbuatan zina. Begitu, ya. Pada hakikatnya belajar tauhid, belajar apa? Akhlak kepada Allah tabarakahu wa taala. Gitu. Orang itu harus berakhlak, orang itu harus beradab. Iya, tapi kan ada urutannya. Ada urutannya enggak? Ada urutannya enggak? Ada. Akhlak, adab kepada Allah yang nomor 1. Bahkan boleh antum tidak mentaati orang tua antum. Bukan secara umum, jangan dipotong nih video nih, gitu kan? Ntar orang-orang yang nggak senang dipotong nih. Boleh antum tidak mentaati orang tua antum, itu dipotong tuh, gitu kan? Ustadz Aldi Ferdian menyarankan seorang boleh mendurhakai orang tuanya. Kacau deh, saya tuntut besok hari kiamat nanti. Kan? Kan ada kelanjutannya. Boleh saat antum disuruh memaksiati Allah, boleh. Misalnya apa? Antum mau sholat 5 waktu, berangkat ke masjid, bapak antum suruh beliin rokok. Gimana coba? Gak enak kan bapak, beli dulu gitu. Atau gimana? Sholat atau beli dulu? Antum
Bilang sama orang tua antum, ayah, saya beliin, saya sholat dulu, saya beliin yang terbaik buat ayah. Antum sholat dulu. Bawa duren, jangan bawa rokok gitu. Kan yang terbaik gitu kan. Bawa duren, ya Roni ya, gak boleh antum bawa rokok, bawa duren. Atau yang dia suka apa? Dia sukanya apa? Cireng. Ya, sesuai kesukaannya kan antum. Antum anaknya lebih tahu gitu kan. Bapak antum suka apa nih misalnya? Kopi susu, bawain kopi susu. Macam-macam lah gitu. Jangan rokok nggak dibeliin, kopi susu nggak dibeliin, bakhil antum namanya kan gitu. Ya, kan orang tua yang belum ngaji begitu nggak? Orang tua yang belum ngaji, rokok dong sebungkus gitu kan. Apa kayak ini deh, ini sebungkus, selop, pengen ngerasain ini rezeki lo gitu. Ya nggak? Yang orang Betawi tahu dah tuh. Pengen dong ngerasain dong. Udah kerja kan lo, udah punya ini. Seselop aja gitu. Antum beliin seselop. Seselop apa? Duren gitu kan. Satu duren gitu atau apalah gitu. Antum dakwahin dikit-dikit. Begitu ikhwan ya. Baik. Mudah-mudahan bermanfaat pembahasan kita malam hari ini. Insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Bismillah. Semoga Ustadz beserta keluarga dan seluruh kaum muslimin selalu dalam lindungan Allah. Amin. Semoga yang bertanya juga demikian. Afwan Ustadz, ada coretannya. Izin bertanya Ustadz, apa hukumnya jika dalam sholat wajib pada rakaat pertama dan yang kedua sengaja rakaat pertama dan kedua sholat wajib tidak membaca surah? Kalau sengaja, sebagian ulama mengatakan dia harus sujud sahwi. Sebagian ulama mengatakan harus sujud sahwi. Insyaallah pembahasan ini bisa antum tanyakan saat membahas kitab Umdatul Ahkam ya. Ada ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, kalau kita atau saudara kita sakit terus berobat dengan tabib yang memberikan obat yang sudah dibacakan sesuatu yang sesuatu entah apa itu termasuk berbuat syirik. Iya, yang dibacakan apa dulu? Ya. Kalau dia bacanya cuma dia doang yang tahu, nggak boleh diminum. Maksudnya gimana dia doang yang tahu? Dia doang kan yang tahu kan? Ya, cuma dia doang tuh yang ngerti, maka nggak boleh. Kalau yang dia bacakan ayat kursi, Bismillahirrahmanirrahim, ayat kursi dia baca An-Nas, Al-Falaq, itu boleh. Jelas? Itu boleh. Tapi kalau cuma dia doang yang tahu, minum, lu aja yang minum gitu. Ya, itu gak benar, itu dukun. Karena ruqyah itu bahasanya apa? Jelas. Mafhum ikhwan? Ruqyah itu bahasanya jelas. Ya, ruqyah itu bukan komat kamit, jelas bahasanya. Ayat kursi dibaca, ya. Surat An-Nas, surat Al-Falaq gitu. Kalau ana bacain ya, sini baca. Terus coba sebutin tanggal lahir ibu antum, terus bapak antum langsung tinggalin aja. Mau ngapain nanya-nanya ibu bapak antum gitu kan? Tinggalin aja deh gitu. Tinggalin aja. Orang mau berobat dia nanyain tanggal lahir bapak, tanggal lahir ibu gitu kan. Tinggalin udah, itu dukun udah jelas. Walaupun penampilannya penampilan Ustadz gitu, meyakinkan, pecinya putih gitu kan, jenggotnya panjang gitu, masya Allah, pakai celak lagi gitu kan, wah jadi keren nih gitu kan, pakai, wah pokoknya penampilannya luar biasa lah gitu. Di Indonesia kan gampang, antum mau jadi Ustadz pakaian gitu aja panggil Ustadz antum, ya nggak? Benar nggak Pak Dedi?
ya kan? Antum masuk masjid nih ya, pakai baju gamis begini, pakai peci, duduk berdiri di depan imam sini di shaf pertama. Imamnya nggak datang, antum ditunjuk sama orang langsung, Ustadz silakan Ustadz gitu kan. Gampang kan Indonesia jadi Ustadz, gampang nggak? Gampang, silakan Ustadz. Padahal baru Iqra 3 gitu kan. Nekat maju dia gitu. Apa itu termasuk syirik? Jadi ini ditafsir ya. Kalau dia bacaannya bacaan yang jelas, maka boleh. Tapi kalau misalkan bacaannya itu bukan bacaan yang tidak jelas, maka itu jelas tidak boleh. Bagaimana cara memperlakukan makam orang tua kita menurut syariat agar terhindar dari kesyirikan? Diperlakukan sebagaimana diperlakukan makam-makam yang telah ada, ya. Sekedarnya aja, sekedar dalam artian biasa aja, nggak dibangun apa-apa. Ya, sebagaimana Nabi SAW juga melarang untuk dibangun, gitu kan, sebagai langkah-langkah jalan-jalan menuju kesyirikan. Kalau ada, kan biasanya kalau makam itu bayar ya per tahun atau per 3 tahun ya. Ya, bayar untuk supaya itu caranya gitu. Bukan dibangunin kayak semacam ya begitulah, nanti akhirnya dijadikan tempat ritual, itu jangan. Menyimpan benda pusaka, keris atau yang lainnya hanya untuk bertujuan melestarikan budaya, suku atau adat, apakah termasuk syirik? Tidak. Ya. Kecuali kerisnya itu diisi gitu ya. Dimandiin gitu kan, itu syirik gitu. Hukum asalnya mubah saja, hukum asalnya mubah. Dia jadi syirik ketika isinya itu, ya. Terus juga antum lihat kondisi keuangan. Kalau keuangannya lebih baik beli beras, mendingan kerisnya dijual gitu, ya. Mafhum ya? Orang yang punya koleksi kan orang yang sudah berlebihan harta. Kalau hartanya pas-pasan mau koleksi gitu kan. Paham ya ikhwan ya? Kalau mau koleksi, kalau sudah berlebihan harta dan siap ditanya besok gitu kan, buat apa tuh keris? Lebih baik lu sedekahin lu dulu kan gitu kan. Benar nggak? Kan ditanya, keris juga ditanya kan besok ya. Antum punya keris nih di rumah 10 nih, merek ini, merek itu, merek ini, merek itu gitu kan. Ada 10 nih ngejejer di rumah nih. Hukum asalnya mubah saja dan antum siap-siap ditanya besok sama Allah kan, 10 satu persatu itu ditanya tuh keris itu kan. Dari mana antum fulusnya, diapain aja? Kan nggak ada manfaatnya juga itu. Gitu. Jadi kalau ditanya hukum asalnya mubah, boleh-boleh saja. Tapi kalau ditanya yang lebih utama antum beli beras kan gitu. Lebih utama antum tabungin di tabungan akhirat. Jadi kita ini salah satu sunnah Nabi yang susah tuh nabung di akhirat, benar nggak? Benar nggak ikhwan? Salah satu sunnah Nabi yang susah itu nabung di akhirat. Susah nggak? Lebih gampang nabung di mana? Di instansi ya, lebih gampang itu, di bawah bantal lebih gampang itu ya. Nabung di akhirat itu yang susah, beneran susah. Antum tahu nggak? Antum nggak usah bilang iya, ana udah tahu. Tinggal buka kotak amal aja. Isinya apa itu kotak amal? Kalau isinya kotak amal itu 2.000 gitu kan, 3.000 atau duit-duit yang lecek-lecek, itu udah tahuan. Tanda-tanda susah nabung di mana? Di akhirat. Kalau nabung di akhirat itu gampang, begitu kotak amal dibuka 100.000 kepelan, dibuka ada 5, dibuka ada 50.000, ada 10. Gitu. Sekarang tingkatan iman kita tuh masih tingkatan apa? Uang receh, betul nggak? Yang masuk kotak amal apa? Dari rumah sih iya niatnya cepet, ya kan, cepet deh itu. Tengahan jalan kayaknya nasi padang enak kayak gitu. Berkurang nih, ya kan? Berkurang jadi gocap gitu ya nasi padang gitu. Sampai masjid ada tukang cilok, ya kan? Cilok. Akhirnya sisa goceng yang masuk. Begitu masuk goceng lupa bensin habis, kagak jadi masuk gitu. Ya begitu, diganggu sama syaitan. Orang mau beramal diganggu, ya. Oke, berat untuk 100. Iya, memang kalau untuk 100.000 yang nggak pernah infak sedekah berat. Makanya mulainya dari 2.000, besok naik lagi 10.000, naik lagi terus begitu.
Kalau langsung 100.000 berat, apalagi yang nggak pernah infak sedekah. Nabung di akhirat susah ya. Nabi ketika mati ninggalin apa? Kata siapa? Juwairiyah. Ya, dia berkata kepada saudaranya Abul Haris. Nabi meninggal sallallahu alaihi wasallam meninggal tidak meninggalkan dinar, tidak meninggalkan dirham, tidak meninggalkan budak, yang ditinggalkan apa? Baglatal bayda, yaitu keledai putih yang biasa beliau gunakan tunggangkan untuk pergi ke sana ke sini. Tuh, kemudian apa? Sebidang lahan yang sudah beliau sedekahkan untuk fisabilillah, itu yang ditinggalin. Padahal beliau orang yang paling kaya karena hartanya semua masuk ke rekening akhirat. Ya enggak? Hartanya kan masuk ke sana semua, punya kasih gitu. Kalau kita hartanya entah jadi kotoran, entah jadi usang, kan itu lebih banyak di situ. Susah Ustaz, ya memang susah. Makanya tadi dibilang salah satu sunnah Nabi yang susah, nabung di akhirat. Bismillah, Ustaz. Bagaimana saat acara resepsi pernikahan azan berkumandang, apakah ada keringanan untuk pengantin wanita? Ada saat dia haid. Iya enggak? Iya dong. Kalau nggak haid nggak ada keringanan. Mau uzur apa? Uzur nikah gitu. Antum cari aja kitab fikih, ada jago. Iya nggak Pak Deddy? Nggak ada. Makanya distrategiin jam 9 sampai jam 11 gitu. Jangan nikah pagi dari jam 9 sampai jam 9, pengkor itu mah. Iya nggak? Nikah jam 9 sampai jam 9 malam, ngapain? Lebih baik kan masuk kamar langsung. Iya nggak? Lama-lama amat gitu kan. Akad jam 8 sampai jam 9 selesai nih. Resepsi jam 9 sampai jam 11 udah selesai. Selanjutnya terserah Anda kan gitu kan. Udah ini dari 9 sampai jam 9 lagi, ngapain gitu kan, pegel gitu. Giliran malam tidur dua-duanya, ya Allah. Malam pertama tidur. Subhanallah. Ya, Pak Deka ya. Kecuali dia punya uzur kalau dia saat punya haid ya. Kalau dia nggak haid, nggak ada uzur. Jangan suka dibuat-buat uzur itu. Jangan dibilang lagi Islam ini agamanya keras. Tidak, agama Islam agama sangat toleransi. Tapi toleransinya bukan dibuat oleh kita, yang ditetapkan oleh syariat. Paham Ikhwan? Jangan sebentar-bentar antum bilang rukhsah. Ini ada rukhsah, ana rukhsah. Rukhsah antum apa rukhsah syariat gitu. Paham ya? Jangan sembarangan, ini ada rukhsahnya nih, ada rukhsah. Iya, rukhsah yang ditetapkan antum apa ditetapkan syariat kan gitu. Hah? Rukhsah itu apa? Keringanan gitu. Jangan dibuat-buat bikin keringanan sendiri. Islam sudah menetapkan keringanan. Jangan kita buat keringanan sendiri gitu. Tuh. Ini pertanyaannya sensitif ini. Iya, jadi saya nggak jawab. Ya. Pilih mana, Al-Quran dan Pancasila? Sensitif kan? Jadi saya nggak jawab. Biar ustadz-ustadz kibar saja yang jawab. Mereka yang lebih layak untuk menjawab daripada saya. Ya, ditanyakan kepada mereka, ustadz-ustadz besar, orang tua kita. Di Jakarta ada Al-Ustadz Al-Fadil, Al-Ustadz Abdul Hakim bin Abdul Abdad. Di Bogor ada Al-Ustadz Yazid bin Abdul Qadir Jawas. Beliau lebih berhak untuk menjawab pertanyaan seperti ini. Dan para asatidah senior lainnya lebih berhak dan lebih berjawab, lebih berhak dan lebih layak, lebih patut untuk menjawab daripada saya. Saya rasa cukup sampai di sini. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Kurang lebihnya mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.